Halo teman-teman, kenalin nama saya Putri Sophia Rajasa dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya bakalan jelasin dikit tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Peranti keras. Yang pertama ada prosesor. Prosesor atau CPU adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Lalu ada memori, mengacu pada penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Lalu yang ketiga ada ruang penyimpanan. Yang pertama ada ruang penyimpanan tetap, yaitu ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Lalu yang kedua ada ruang penyimpanan dapat dilepas, yaitu ruang penyimpanan yang terpasang dan dapat dilepas dan dipasang kembali. Lalu selanjutnya ada alat-alat input. Yang pertama ada data yang diterima dari manusia, yang mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, atau interaksi lain yang serupa. Lalu yang kedua ada data yang diterima dari mesin, yaitu merupakan data yang diterima oleh suatu alat elektronik atau mekanis. Lalu ada alat-alat output, yaitu alat-alat yang menyajikan dan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Contohnya ada monitor dan printer. Lalu ada multimedia, yaitu evolusi dari serangkaian input device dan output device yang digunakan secara bersamaan. Misalnya saja layar sentuh pada semua monitor. Alat-alat komputasi akhir. Yang pertama ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler populer telah membuat telepon menampilkan pesan tulis dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya yang membantu fungsi-fungsi bisnis. Lalu yang kedua ada telepon seluler cerdas. Telepon seluler ini dianggap cerdas ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Smartphone memiliki fitur-fitur agenda dan daftar kontak. Ia juga menawarkan akses web dan sebuah keyboard. Lalu ada jaringan rumah, yaitu jaringan yang menggunakan modem untuk koneksi internet, baik modem kabel maupun modem telepon. Dapat membawa akses internet berkecepatan tinggi ke rumah-rumah. Yang pertama ada pemasangan modem. Solusi untuk membagikan satu koneksi di antara beberapa komputer adalah dengan menggunakan sebuah router nirkabel. Modem akan tersambung ke router, dan router akan tersambung ke komputer melalui sebuah jaringan nirkabel. Yang kedua, keamanan nirkabel. Membuat kata sandi untuk membatasi akses jaringan nirkabel. Lalu ada peranti lunak. Yang pertama ada peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem atau yang disebut juga peranti lunak sistem operasi menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Tugas-tugas itu berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan atau pengguna. Lalu yang kedua ada peranti lunak aplikasi. Di peranti lunak aplikasi ada 3, yaitu yang pertama peranti lunak siap pakai, yaitu aplikasi yang diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Yang kedua ada peranti lunak aplikasi khusus, yaitu aplikasi yang diproduksi oleh pengguna dengan tujuan khusus dan dijual kepada pengguna khusus juga. Yang ketiga ada peranti lunak yang ditulis oleh pengguna, yaitu aplikasi yang dibuat oleh pengguna itu sendiri. Komunikasi. Yang pertama ada koneksi publik. Koneksi jaringan internet yang menggunakan kabel telepon sebagai penyalur data lewat modem telepon. Yang kedua ada koneksi saluran pribadi. Koneksi yang menggunakan sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi data. Yang ketiga ada jaringan pribadi maya, yaitu jaringan yang dibuat khusus dalam komunikasi internet tanpa adanya terminal atau link yang mengganggu. Yang keempat ada komunikasi jaringan atau International Organization for Standardization. Didirikan pada tahun 1946 dan organisasi ini menciptakan arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka atau Open System Interconnection bagi koneksi-koneksi jaringan. Lalu yang kelima ada protokol untuk komunikasi komputer. Yang pertama yaitu sistem network architecture. SNA membutuhkan satu komputer induk utama yang mengumpulkan komputer-komputer lain yang terhubung oleh satu jaringan satu urutan hampir sama dengan menunggu giliran. Lalu ada yang kedua token ring. Pada saat mendistribusikan data, tak hanya satu komputer yang dapat mengendalikan arus data tersebut, tetapi komputer lainnya dapat mengendalikannya. Lalu yang ketiga ada Ethernet, suatu protokol terbuka bagi komunikasi peer-to-peer. Ethernet bekerja dari jalur transmisi tunggal. Tidak ada token yang diedarkan untuk menentukan komputer mana yang akan mengendalikan media komunikasi. Lalu yang keenam ada paket, yaitu satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan.
digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengiriman, dan informasi kendali lainnya. Lalu yang terakhir ada alamat jaringan internet, yaitu 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 255 yang dipisahkan oleh titik. Alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Jenis jaringan. Yang pertama ada Local Area Network atau LAN, yaitu suatu jenis jaringan komputer dengan mencakup wilayah lokal. Contohnya adalah komputer-komputer yang saling berhubungan di sekolah, perusahaan, warnet, maupun antar rumah tetangga yang masih mencakup wilayah LAN. Yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN. Biasa digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari suatu kota ke kota lainnya. Contohnya jaringan Depdiknas antar kota atau wilayah dan juga jaringan mall-mall modern yang saling berhubungan antar kota. Yang ketiga ada Wide Area Network atau WAN. Biasa digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain atau dari satu benua ke benua lainnya. Lalu selanjutnya ada Interconnecting Networking atau Internet. Internet adalah sistem jaringan global dunia komputer yang saling berhubungan dengan menggunakan standar Internet Protocol atau TCP. Internet dapat diakses oleh setiap pengguna di seluruh dunia. Konvergensi komputasi dan komunikasi, yaitu alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki antara keduanya. Yaitu ada Voice over Internet Protocol, yaitu perlewatan komunikasi suara melalui internet laksana komunikasi digital. Setiap sinyal suara dapat digitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara di tempat tujuannya. Sekian penjelasan dari saya di bab 5 ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.